Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di YouTube, channel YouTube saya, yakni adalah Belajar Matematika Bareng. Mungkin teman-teman sudah mengikuti channel saya sudah lama ya, di mana channel saya itu membahas materi-materi yang terkait dengan matematika. Khususnya adalah mata kuliah-mata kuliah yang memang saya ampu di sini. Mohon maaf saya baru hadir kembali teman-teman karena memang setelah pandemi Covid berakhir itu saya sudah disibukkan dengan perkuliahan yang dilakukan secara offline. Nah, tapi saya hari ini akan membuat atau mencoba membuat video kembali, tapi terkait latihan soal, khususnya membahas mengenai matematika aktuaria. Nah, bagaimana latihan soal yang akan kita kerjakan? Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini adalah soal yang saya ambil di ujian profesi aktuaris teman-teman yang saya ambil di websitenya PAI, di mana soal ini itu adalah soal di bulan November tahun 2017 ya. Kalau teman-teman perhatikan, soal ini merupakan soal terkait topik mengenai distribusi survival teman-teman ya. Nah, di sini kita memiliki satu komponen. Jadi yang diketahui di soal ini hanya satu komponen, yakni adalah fungsi survivalnya ya. Kita memiliki fungsi survival mana ini? S0 X ya. Itu adalah 1 dibagi 1 per akar X. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai dari Q 15 ya. Kemudian di sini ada angka 5 ya. Kemudian di sini ada slash 15. Oke. Sebelum kita mengerjakan, minimal teman-teman tahu dulu ya, apa yang ditanyakan. Jadi, notasi ini, notasi aktuaria ini itu menyatakan apa? Ya. Mungkin teman-teman yang sedang mengambil mata kuliah aktuaria bisa membuka catatannya kembali ya, bahwa di notasi aktuaria kita itu memiliki dua notasi ya, maksudnya mengenai distribusi survival ya teman-teman ya. Jadi kita memiliki P dengan Q ya. P itu menyatakan peluang survive, peluang hidup, sedangkan Q itu menyatakan peluang meninggal gitu ya. Nah, otomatis pertanyaan dari soal ini berarti kita disuruh mencari peluang meninggal seseorang yang berusia 15 tahun, teman-teman. Ya, 15 tahun. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, di sini kita punya 5 ya. Kemudian ada slash 15. Artinya apa? Artinya orang yang berusia 15 tahun ini dia survive dulu sampai 5 tahun mendatang. Jadi kalau saya gambarkan dalam garis usia ya, ini 15 ya. Kemudian 5 tahun mendatang berarti ketika dia menginjak atau mencapai usia 20 tahun, dia survive, teman-teman. Ya, di sini survive. Ya. Nah, kemudian 15 tahun kemudian, jadi dari usia 20 ya, sampai dengan 15 tahun kemudian, berarti mencapai usia 35 tahun, kita disuruh mencari peluang meninggalnya. Jadi, anak ini yang berusia 15 tahun, kita asumsikan hidup dulu mencapai usia 20 tahun. Ya, jadi dari notasi ini ya teman-teman ya, kita membaca notasi dulu. Nah, setelah mencapai usia 20 tahun, 15 tahun kemudian kita mencari peluang meninggalnya. Ya, jadi di sini survive, di sini meninggal, ya. Nih ya. Nah, kalau teman-teman ingat karena dia survive, maka kita nyari nilai P-nya terlebih dahulu. Jadi P dari starting point usianya 15 tahun sampai dengan usia 20 tahun atau dengan jangka waktu 5 tahun mendatang. Gitu ya. Ini. Nah, kemudian untuk waktu yang kedua, kita disuruh nyari peluang meninggalnya. Berarti kan kita nyari Q-nya ya.
Kemudian starting point-nya dari mana? Starting point usianya ya, itu tidak dimulai dari usia 15 lagi teman-teman, tapi dimulai dari usia 20 tahun. Kenapa? Karena kita asumsikan dari usia 15 sampai usia 20 tahun dia hidup dulu. Ya, ini. Nah, ini kemudian jangka waktu selanjutnya adalah 15 tahun. Nah, ini tinggal teman-teman kalikan nanti. Ya, nah ini adalah penyelesaian dari mencari nilai Q 15 jangka 5 ya slash 15. Nah ini ya, ini teman-teman. Nah, penyelesaiannya gimana selanjutnya? Ya kita cari satu-satu, atau misalkan teman-teman mau langsung juga nggak apa-apa. Ya, ini misalkan P15 5 ya. Ingat rumus di distribusi survival di mana PXT kalau diketahui fungsi survival, maka rumusnya adalah S X plus T dibagi SX gitu. Maka kalau teman-teman nyari P15 5, berarti kan S 15 ditambah 5 dibagi S 15. Berarti kan S 20 dibagi S 15. Gitu ya teman-teman ya. Ini nanti silakan teman-teman bisa dituliskan, berarti S 20 dibagi S 15. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Q 20 15? Ingat hubungan antara peluang meninggal dengan peluang survive ya di aktuaria itu kan QXT itu sama dengan 1 min PXT gitu kan ya. Nah, maka teman-teman bisa mencari nilai Q 2015 itu sama dengan 1 dikurangi P2015. Nah, ini silakan teman-teman nanti cara mencari P2015 bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. Yang ini ya, ini. Nah, ini kita lanjutkan, berarti 1 min S 35 ya, karena 20 tambah 15 dibagi S 20. Berarti ini kalau saya samakan ya, kita samakan penyebutnya, berarti S 20 kurangi S 35 dibagi S 20. Nah, ini silakan nanti teman-teman tinggal masukkan ke sini ya. Di S 20 kurangi S 35 dibagi S 20. Nah, ini perhatikan teman-teman, karena ini adalah perkalian ya, maka kita bisa mencoret, bukan mencoret sih ya, membagi ya, membagi. Jadi ini kan S 20 dibagi S 20 nilainya kan 1. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya berarti ini hasilnya adalah S 20 dikurangi S 35 dibagi S 15. Nah, nanti dapatnya gimana? Nah, kita move ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berarti saya habis menghapus tulisan yang di sini ya teman-teman ya. Oke, kalau kita sudah punya S20 kurangi S35 dibagi S15, teman-teman tinggal memasukkan angkanya aja ya di fungsi survival yang diketahui. Berarti ini untuk S20 berarti kan 1 bagi 1 plus akar 20 dikurangi 1/1 ditambah akar 35 dibagi 1 dibagi 1 plus akar 20. Nah, ini silakan bisa teman-teman hitung pakai kalkulator ya. Nah, 1 dibagi 1 plus akar 20 itu setelah saya hitung nilainya adalah 0,1827 sekian ya, 2743 ya. Nah, ini. Kemudian 1 dibagi 1 plus akar 35 nilainya adalah 0,1446 ya. Saya bulatkan ya. Ini dibagi 1 dibagi 1 plus akar 20 itu nilainya adalah sama ya, 0,182743. Nah, ini kalau teman-teman hitung nilainya adalah 0,185921. Nah, ini kalau kita bulatkan ya, kita bulatkan nilainya adalah 0,1856.
Nah, ini teman-teman kan sudah mendapatkan jawabannya ya. Oke, nilai dari Q ya, jadi Q 15 ini ya, kalau kita nyatakan adalah peluang seseorang yang berusia 15 tahun dia survive dulu mencapai usia 20 tahun, baru kita hitung peluang meninggalnya 15 tahun kemudian adalah 186. Berarti jawaban untuk soal A60 ujian profesi matematika aktuaria itu adalah yang B, yang ini. Gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Jadi perhatikan yang diketahui, kemudian perhatikan pula yang ditanyakan. Nanti baru teman-teman bisa berpikir kira-kira menggunakan rumus yang mana. Gitu ya, silakan bisa dipelajari teman-teman. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua ya teman-teman ya. Nah, di soal yang kedua ini juga masih membahas terkait soal-soal yang ada di matematika aktuaria ya, mata ujian A60 di bulan November tahun 2017. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini yang diketahui adalah variabel acak memiliki suatu fungsi distribusi. Ya, fx sama dengan 1 kurangi 0,1 kali 100 min x pangkat setengah. Nah, fx di sini itu menyatakan fungsi kematiannya, teman-teman. Oke ya. Nah, selanjutnya dari soal ini kita disuruh nyari nilai EX-nya. EX itu merupakan nilai harapan hidup, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, kita disuruh nyari nilai medianya. Jadi di soal ini kita disuruh mencari dua nilai ya, teman-teman ya. Nilai harapan hidup sama nilai medianya. Nah, kita akan mengerjakan soal yang pertama dulu, di mana kita disuruh nyari EX-nya. Nah, di soal ini kita sudah dikasih clue-nya, teman-teman, ya. Di mana nilai expected value atau nilai harapan hidup itu bisa diperoleh dari rumus integral 0 sampai tak hingga fungsi survivalnya. Oke, kita tulis lagi ya. EX itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga fungsi survivalnya SX DX gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita menghitung nilai EX-nya, kita harus cari dulu tuh nilai SX-nya, fungsi survivalnya. Kenapa? Karena di soal itu kan yang diketahui hanya fungsi kematiannya, ya. Oke, di mana hubungan antara fungsi survival dengan fungsi kematian kan kalau mereka berdua dijumlahkan nilainya 1. Ingat ya teman-teman ya. Nah, ini saya tuliskan di mana SX itu bisa teman-teman peroleh dari 1 dikurangi fungsi kematiannya. Ya, berarti 1 kurangi, ini kita kurungi ya. 1 min 0,1 kali 100 min X pangkat setengah. Oke. Berarti ini 1 kurangi 1 habis ya. Habis min kali min plus, berarti ini nilainya adalah 0,1 100 min X pangkat setengah. Oke, itu berarti kita dapatkan fungsi survivalnya. Nah, kalau sudah dapatkan fungsi survivalnya, teman-teman bisa langsung move untuk menghitung nilai expected value-nya atau nilai harapan hidupnya. Oke, kita masukkan, berarti ini integral 0 sampai, teman-teman perhatikan di sini ya, kalau dari rumus itu kan nilainya adalah 0 sampai tak hingga fungsi survival SX DX ya. Tapi teman-teman perhatikan batasnya itu dilihat dari fungsi yang ada di soal. Nah, kalau teman-teman melihat soal ya, fungsi kematian ini batas usianya itu dari 0 sampai 100. Ya, jadi di sini tidak lagi teman-teman tuliskan tak hingga, tapi di sini teman-teman tuliskan 100. Ya, fungsi survivalnya adalah 0,1 kali 100 min X pangkatkan setengah DX. Oke. Ya, kita akan menyelesaikan fungsi atau integral ini, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan soal ini atau hitungan ini itu teman-teman bisa selesaikan dengan integral substitusi. Tapi gampangnya itu teman-teman bisa membentuk jadi seperti ini, teman-teman. Oke, saya tuliskan dulu ya. Jadi 0,1 integral dari 0 sampai 100
Ini 100 min X pangkat setengah ya DX. Nah, teman-teman perhatikan, ini di dalamnya 100 min X ya, tapi di sininya DX itu kan nggak sama. Jadi kita samakan dulu variabelnya ya. Ini 0,1 integral 0 sampai 100, ini 100 min X pangkat setengah kalikan D 100 min X. Nah, ini ya. Kenapa kita harus menyamakan variabelnya? Karena kita arahnya mau membentuk seperti ini, teman-teman. Oke, sebentar. Saya kasih beda warna ya. Dimana kalau di integral itu kan ada sifat yang menyatakan kalau integral X pangkat N dx itu nilainya adalah, nilainya adalah 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 ya. Nah, ini teman-teman perhatikan X dx jadi sama ya, variabelnya sama. Nah, itu kita bentuk seperti itu arahnya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Berarti ini 0,1 ya. Integralnya berapa? Berarti kan 1 per setengah tambah 1. Ini 100 min X pangkat setengah tambah 1 gitu kan ya. Kalikan jangan lupa D itu adalah turunan ya. Jadi D itu simbol dari turunan. Turunan dari 100 min X. Turunan 100 karena dia konstanta kan nilainya 0 ya. Turunan dari min X berarti kan nilainya adalah min 1 ya. Nah, ini silakan teman-teman lanjutkan ya. Ini min 1 kalikan 0,1 berarti 0,1 ini min ya. Berarti ini 1 per 3 per 2 100 min X pangkat 3 per 2. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Nanti kita dapatkan berarti min 0,1 kali 2 per 3 kali 100 min X pangkatkan 3 per 2. Oke, sorry, ini saya kurang menambahi batasnya. Batasnya dari 0 sampai 100. Nah, ini 0 sampai 100. Nah, ini kalau sudah masuk tahap ini silakan teman-teman masukkan atau substitusi nilainya. Ini kan 100, ini 0 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Ini 0, min 0,1 2 per 3 kali 100 min 100 ya. Pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3. Ini 100 kurangi 0 pangkat 3 per 2. Nah, ini sudah ya. Ini tinggal dihitung aja. Berarti kan ini nilainya 0 ya. Berarti ini 0 dikurangi 2 per 3 kali 100. Teman-teman pangkatkan 3 per 2. Nah, ini ya. 3 per 2 ya. Nah, ini 100 pangkat 3 per 2 itu nilainya adalah 1000 teman-teman ya. Berarti ini 0,1 kalikan 2 per 3 negatif ya. Dikalikan 1000. Nah, ini diperoleh berarti 1000 kali 0,1 itu kan nilainya 100 ya. 100 kali 2 berarti 200 dibagi 3. Nah, ini. Nah, ini adalah hasil dari nilai expected value atau harapan hidup untuk soal yang pertama di nomor 2 ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan nilai expected value, nilainya adalah 200 per 3, berarti pilihan yang pertama dan kedua itu kan teman-teman bisa langsung eliminasi ya, eliminasi. Jadi kemungkinan itu ada jawaban yang ketiga, keempat, atau kelima ya. Oke, kita akan lanjut ke mencari medianya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara kita mencari median. Jadi median itu merupakan nilai tengah ya kalau dari dalam statistik ya teman-teman ya, termasuk di aktuaria ya. Mungkin teman-teman bisa membuka catatan sebelumnya atau teman-teman bisa melihat materi yang sudah saya share di pengantar matematika aktuaria 1, topik mengenai distribusi survival, itu bagaimana cara mencari median. Median kalau di aktuaria itu disimbolkan dengan MX ya teman-teman ya, MX gitu. Dimana cara mencari median itu adalah dengan membagi
fungsi survival X ditambah MX ya, dibagi fungsi survival X itu nilainya adalah setengah. Jadi setengah di sini itu karena median ya teman-teman ya, median itu adalah nilai tengah ya ini. Nah, karena kita tadi sudah mendapatkan fungsi survivalnya adalah 0,1 kali 100 min X pangkat setengah ya, tinggal teman-teman masukkan ke sini. Tapi teman-teman perhatikan untuk mengerjakan soal ini, karena tidak diketahui usia mediannya berapa, jadi kan biasanya ditanyakan median di usia sekian gitu ya, gitu. Nah, karena di sini tidak ada keterangan di usia berapa, maka silakan teman-teman kerjakan atau cari nilai median untuk X-nya itu sama dengan 0. Ya. Nih ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, silakan kita akan nyoba ya mengerjakan. Oke. Berarti SX plus MX, berarti kalau saya memiliki fungsi survivalnya adalah ini, berarti saya tuliskan 0,1 100 min. Nah, MX di sini, X yang di sini kita ganti X ditambah MX. X ditambah MX ya, dipangkatkan setengah. Nah, ini dibagi 0,1 kali 100 min X gitu ya, pangkatkan setengah sama dengan 1/2. Nah, ini 0,1-nya kita membagi ya teman-teman ya, ini. Nah, kemudian kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0 teman-teman ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, karena median di usia tertentunya tidak disebutkan usianya berapa, berarti kita asumsikan usianya adalah 0 tahun. Ya. Berarti kita substitusi X-nya 0, berarti di sini kita dapatkan 100 min 0 plus MX pangkat setengah ya, dibagi 100 min 0 pangkatkan setengah. Ini nilainya adalah setengah. Oke, kita langsung, berarti ini 100 ya, dikurangi MX-nya, berarti MX. MX-nya itu masuknya sini ya teman-teman ya, sorry. Berarti setengahnya itu masuknya di 100. Oke, berarti ini 100 dikurangi MX ya, pangkat setengahnya itu termasuk 100-nya, sorry ya. Ini berarti ini 100 pangkat setengah. Ini sama dengan setengah. Oke. Oke ya. Nah, ini kita tinggal ngali silang aja, teman-teman ya. Perkalian silang. Berarti ini 2 kali 100 min MX pangkat setengah. Oke, sama dengan 100 pangkat setengah. Sebenarnya 100 pangkat setengah itu nilainya adalah 10 ya teman-teman ya. Nih, oke, tapi nggak apa-apa ya, ini kita bentuk seperti ini aja. Nah, di sini teman-teman biar, karena kan arahnya kita mau mencari MX-nya ya, kita mau nyari nilai MX-nya itu berapa sih ya, padahal di sini MX-nya itu terpangkatkan ya, atau kedapatan pangkat setengah ya. Maka untuk menghilangkan pangkatnya, bukan menghilangkan ya lebih tepatnya, tapi membuat pangkat dari MX-nya itu 1, maka kedua ruas teman-teman teman-teman pangkatkan dengan 2 ya. Jadi ini kita pangkatkan masing-masing 2, jadi ruas kiri dipangkatkan 2, ruas kanan juga dipangkatkan 2 ya. Nah, nanti ini teman-teman akan mendapatkan, berarti ini kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, kemudian ini 100 min MX pangkatkan setengah kalikan 2 ya, ini sama dengan 100 dipangkatkan setengah kali 2. Jadi kalau saya tuliskan itu seperti ini teman-teman, ini perkalian ya, perkalian. Nah, ini kita dapatkan nilainya berarti 4, ini 100 min MX ya, sama dengan
100 dipangkatkan setengah kali 2, itu kan nilainya 1 ya teman-teman ya, berarti ini nilainya adalah 100 saja. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 400 min mx ya sama dengan 100. Atau kalau misalkan teman-teman gampangannya ya kayak gini ya. Ini kayaknya saya terlalu ribet ya. Ini berarti 100 min mx ya. Dari sini ya teman-teman ya. Ini sama dengan 100. Ini 4-nya membagi 100 yang di sini. Bagi 4. Ini seperti ini boleh ya. Berarti 100 min mx sama dengan 25, maka mx-nya, karena ini minus ya, ini minus, mx-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya, biar positif, kemudian 25-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Ini nanti jadi negatif ya, berarti ini 100 dikurangi 25, nilainya adalah 75. Nah ini teman-teman ya, kita dapat jawabannya bahwa tadi ya yang di awal kita mendapati nilai expected value-nya atau nilai harapan hidupnya adalah 200/3, kemudian nilai medianya itu adalah 75. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang keempat atau yang gede ya, pilihan yang gede. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah gampang, silakan bisa dipelajari lagi. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin mau request, mau dijelaskan soal ujian profesi aktuaris khususnya untuk yang mata ujian matematika aktuaria ya, yang mana silakan bisa komen di kolom komentar. Oke, semoga sukses ya teman-teman ya. Salam.